سمعنا وأطعنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat khususnya yang hadir di Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini meskipun cuaca sedikit hujan kita bisa sampai ke tempat yang mulia ini. Kemudian juga kita bersyukur karena sudah memasuki tahun baru 2025 Masehi bertepatan dengan bulan Rajab, salah satu bulan haram dalam kalender Hijriah tahun 1446 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu saja dalam Islam tidak ada syariat memperingati tahun baru, namun kesadaran tentang waktu, kesadaran tentang perubahan waktu adalah bagian dari yang diajarkan oleh agama kita. Memang dulu perubahan-perubahan waktu itu dikaitkan dengan kesyirikan, dikaitkan dengan mitos, dikaitkan dengan legenda. Dalam bahasa Arabnya namanya takhayyul dan khurafat. Itu misalnya masih dapat kita lihat bekas-bekasnya dari penamaan hari. Pertama, kenapa hari itu jumlahnya 7, tidak 8, tidak 6? Itu pada awalnya karena praktek masyarakat bahari kala itu adalah praktek penyembahan terhadap 7 bintang, mulai dari matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. 7 planet. 7 planet itu oleh masyarakat kuno di Yunani dulu dianggap sebagai Tuhan. Maka mereka menyembah masing-masing dari 7 planet itu, bintang itu, satu hari. Maka sampai sekarang kita mengenal kalau hari Ahad itu adalah hari matahari dalam bahasa Eropa, yang kemudian dibakukan dalam bahasa Inggris Sunday. Hari Senin itu adalah hari bulan. Hari Selasa itu hari Mars. Sampai nanti hari Sabtu itu hari Saturnus, Saturday, hari Sabtu. Ini menunjukkan bahwa dulu orang memahami pergantian waktu itu terkait dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Maka muncullah juga tradisi menembak langit misalnya pada malam tahun baru. Itu kalau kita pelajari, itu adalah sebuah keyakinan masyarakat bahari bahwa kalau perubahan tahun akan turun dewa-dewa sial yang itu harus dimusnahkan melalui tembakan dari bumi. Jadi semua itu dilakukan oleh masyarakat kuno sebagai tindakan untuk memperbaiki nasib melalui perbedaan-perbedaan waktu yang mereka menyembah Tuhan di sana. Maka kemudian Islam datang untuk menyelesaikan soal ini, sehingga nama-nama hari diganti semua. Hari Sunday, hari Ahad, hari Sunday, hari matahari diganti dengan hari Sabtu. Itulah kemudian disebut dengan Ahad. Wahid, Ahad, Sabtu. Hari bulan, hari kedua diganti dengan hari Senin, hari kedua Isnain, As-Sani. Hari ketiga hari Selasa, Salasa artinya 3 dalam bahasa Arab. Al-Arbi'ah, Rabu, hari keempat.
al-khamsah atau al-khamis, hari kelima. Lalu kemudian hari ke-6, karena ingin menetapkan hari itu masih tetap 7 sebagaimana budaya dulu, maka Islam mengakui juga ada hari ke-6. Apa itu hari ke-6? Yaitu hari berkumpul, yaitu hari Jumu'ah. Maka dalam Al-Quran disebut idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Lalu agar tetap 7 hari itu, hari ke-7 bukan lagi hari Saturnus, Saturday, tetapi hari istirahat. Sabtu dalam bahasa Arab adalah istirahat. Dalam Al-Quran dikatakan wa ja'alna naumakum subata, kami menjadikan tidurmu itu sebagai istirahat. Maka Islam mengikis habis tentang pendewaan terhadap nama-nama hari dan waktu, dan kemudian Islam menggantinya perputaran waktu dalam sehari melalui ibadah sholat. Maka disinilah jasa agama Islam dalam menyelesaikan takhayul dan khurafat terkait dengan perubahan waktu. Maka kemudian perubahan waktu yang terjadi pada setiap hari dikaitkan dengan ibadah sholat. Waktu itu akan semakin berharga ketika kita lakukan ibadah sholat di dalamnya. Misalnya zuhur berarti matahari nampak di atas. Pada saat cuaca cerah, matahari nampak, zuhur, zahara, disitulah sholat zuhur. Kemudian asar, matahari terjun ke barat 45 derajat, di mana orang sering lupa, maka disebut dengan asar. Lalu ada sholat asar. Ketika matahari tenggelam, dalam bahasa Arab namanya ghurub syams. Lalu ada sholat maghrib. Ketika rona merah di ufuk barat hilang, terjadi gelap gulita, namanya isya, ada sholat isya. Ada kira-kira 8,5 jam rentang mulai sholat isya sampai sholat subuh. Di situ memang kita disuruh istirahat, namun Tuhan dan Nabi mempraktikkan, kita pun didorong untuk melaksanakan sholat, namanya sholat malam. Agar mudah dilakukan, Nabi mengatakan yang paling baik dilaksanakan di sepertiga akhir malam, yaitu ketika kita sudah menyambung waktunya dengan sholat subuh. Ketika fajar terbit di ufuk timur, sholat lagi, sholat subuh namanya, sholat fajar, sholat subuh. Matahari timbul, matahari terbit, namanya sholat isya. Begitu terbit dan kelihatan cahayanya sangat terang benderang, namanya sholat duha. Jadi beginilah kita menyikapi waktu. Maka kita harus keluar dari berbagai tradisi-tradisi yang membuat orang syirik kepada Allah terkait dengan perubahan waktu, tapi justru kemudian kita mengisinya dengan beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah, kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi, kita tidak akan pernah ketemu doa akhir tahun, doa awal tahun. Yang kita temukan adalah zikir-zikir dan doa-doa Nabi pada setiap hari, pagi dan petang. Ketika pagi, Nabi terutama membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. As'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da wa a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa a'udzubika min azabil finnar wa azabil fil qabr, dan zikir-zikir yang lain. Nah, oleh karena itulah melalui mimbar yang terhormat ini, mari kita pelajari terus agama Islam ini, yang inti dasarnya adalah menghapus berbagai mitos, takhayul, khurafat dan kesyirikan, terutama terkait dengan soal waktu yang sudah terjadi sejak zaman berhari kala pada peradaban masyarakat Yunani, dan sampai sekarang takhayul, khurafat itu masih terjadi di masyarakat kita. Sehingga dengan kita mempelajari ini, kita bisa menentukan sikap dalam ibadah kita yang tulus dan ikhlas, murni hanya
menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kita bisa mengatakan selamat tahun baru, tapi yang lebih harus kita tekankan lagi, mari kita memurnikan akidah kita, memurnikan tauhid kita, memurnikan ibadah kita hanya semata-mata untuk memohon ampun dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu jawadun karim innahu raufur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimus shalah.